Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih di Switzerland, tepatnya di Kanton Uri. Saat ini aku sedang melalui salah satu jalur Alpenpass yang bernama Clausen Pass. For your information, jalur ini hanya bisa diakses di saat musim panas. Ini pun baru dibuka 1 minggu yang lalu. Karena seperti yang kalian lihat, di sebelah kirinya ini itu langsung Gunung Alpen, guys. Jadi di saat sudah memasuki musim winter, ini dipenuhi oleh salju. Bahkan bulan Januari, Februari, Maret, April, itu semua masih penuh oleh salju dan sangat beresiko terjadi avalanche dari atas. Oleh sebab itu, jalur ini hanya bisa diakses di saat musim summer. Hari ini kita mau mengunjungi salah satu air terjun tercantik di Switzerland yang konon katanya mirip seperti air terjun yang ada di Iceland bernama Seljalanfoss. Yuk, ikutan! Perjalanan melalui Clausen Pass sangat berkelok-kelok. Terdapat tikungan-tikungan tajam dengan lebar jalan yang cukup sempit. Pun juga banyak mobil dan motor sport ngebut di jalanan ini. Wah. Sekarang kita udah sampai di tempat pemberhentian yang pertama, Hotel Clausen Pass. Dari sini kalian bisa ngelihat Unterzachen dari ketinggian. Tuh. Dan juga di wilayah sini banyak terdapat hiking track seperti yang kalian lihat salah satunya di atas ini. Terus kalau kalian mau datang ke sini menggunakan bus, kalian bisa menggunakan Postbus dengan tujuan Palm Clausen. Bahkan kalau kalian maksa banget pengen main ski di waktu summer, di sini masih ada ski resort yang buka. Tuh. Ini wilayahnya di restoran Clausen Pass. Sesuai namanya, Alpenpass, maka jalanannya pun berkelak-kelok di tengah celah-celah pegunungan Alpen. Di kiri dan di kanan diapit oleh pegunungan yang diselimuti oleh salju berwarna putih. Sungguh pemandangan yang berbeda pun juga menakjubkan. Pada dataran yang lebih rendah tentunya dialiri oleh sungai-sungai kecil dari lelehan salju dan hamparan ladang rumput yang luas serta dihiasi oleh bunga-bunga kecil yang indah. Oke, sekarang kita udah sampai di tempat pemberhentian selanjutnya, yaitu air terjun Berchtesgaden. Nah, perlu kalian ketahui, tempat parkirnya itu sempit. Ya, tempat parkirnya sempit dan jumlahnya sangat limited sehingga nggak bisa menampung banyak orang. Tapi sebenarnya yang lebih penting lagi, karena sempit dan sedikit, dia itu berdekatan dengan pinggir jalan. Jadi sangat bahaya pada saat kalian mau masuk ke dalam atau pada saat kalian mau mundur keluar. Karena banyak di situ motor yang lagi nikung, lagi ngebut, mobil juga yang lagi ngebut. Kadang nggak aware adanya mobil yang sedang malang keluar dari parkiran. Itu harus kalian perhatikan. Selanjutnya, perjalanannya hanya sekitar 10 menit dari tempat parkir sampai ke tempat air terjunnya. Aku udah bisa dengar suara terjun di sebelah sana. 10 menit kaki orang Jerman, 20 menit kaki orang Indonesia, 45 menit kaki yang buat video. Dan ternyata terjunnya ada 2 ya, di kiri dan di kanan. Nah ini yang Berchtesgaden yang bisa seperti di Iceland, kalian bisa masuk ke bawah kolongnya. Hal terserunya, kalian bisa berjalan di balik air terjunnya langsung tuh. Kita cobain yuk di depan. Tuh. Harus sedikit hati-hati karena lumayan cukup licin, tapi jalannya berbatu-batu yang lumayan fast, jadi nggak akan gampang terpleset juga. Airnya muncrat-muncrat ke muka. Licin. Dan yang sekali ini, kualitas 8K, pengen tahu seberapa banyak detail yang bisa diambil dari shadow. Children of glory. Nah, yang satu ini part yang paling aku cari-cari dari kemarin. Naik Seilbahn unik dari Kanton Uri, Seilbahn Eldorado. Semua tutup, masih baru bukanya bulan Juni. Jadi aku sebenarnya kayak 1 minggu kecepatan. Ini pas banget, ternyata dia buka sepanjang tahun, satu-satunya yang buka sepanjang tahun.
Biayanya tuh 5 euro atau 5 franc per jalan, berarti kalau PP sekitar 10 euro. Yuk, cobain. Haha. Sumpah seru banget bisa ngeliat pemandangan dari ketinggian. Cuman yang ini agak sedikit beda dari yang sebelumnya aku kirakan. Karena yang sebelumnya itu, yang lainnya itu modelnya terbuka, kalau ini modelnya tertutup. Kalau aku pengen naik yang tertutup, nggak apa-apa sih, nanti kita cari lagi yang lain. Aku sekarang lagi ngerekam pakai kamera Insta360 360. Jadi nanti hasil videonya itu kan bisa ngelihat 360 derajat keseluruhan, kiri, kanan, atas, bawah. Jadi meskipun tertutup, nanti pemandangannya tetap kelihatan terbuka. Oke, kita udah sampai puncak. Tadi kayak aku salah ngertiin, jadi bukan 5 euro per jalan, tapi pecahan uang 5 euro, sekali jalan tuh 10 euro. Dan dalam satu kabin itu bisa sampai 4 orang. Artinya sebenarnya 10 euro itu bisa dibagi ke 4 orang. Jadi 2,5 euro, 2,5 euro, atau 2,5 franc. Kemudian, kalau kalian mau naik ini, kalian harus paham beberapa kalimat-kalimat dalam bahasa Jerman. Seperti Münzgeld, itu artinya koin. Kemudian Selbstbedienung, itu artinya melayani sendiri. Kemudian Münz einwerfen, masukin uang koinnya ke dalam. Terus Einfahren atau Einfahrt, hal seperti itu yang basic-basic gitu kalian harus tahu. Soalnya aku lihat di bawah tadi sama sekali nggak ada informasi dalam bahasa Inggris. Begitu juga brosur yang mereka sebarkan semua dalam bahasa Jerman dan bahasa Swiss Jerman. Penting buat kalian ngerti atau pergi sama anak yang memang bisa ngomong bahasa Jerman. Satu informasi penting lagi, kalau kalian kesini jangan naik selbannya sendirian. Kenapa? Karena 10 franc tadi itu sebenarnya bisa dibagi 4 sama orang yang mau turun atau mau naik ke atas. Jadi bayarnya cuma 2,5 franc. Aku tadi naik sendirian 10 franc. Aku kira udah 10 franc itu tuh naik turun. Ternyata cuma naik doang. Turunnya lagi 10 franc. Sekarang pas mau turun, uang aku nggak cukup. Uang aku nggak cukup. Jadi aku nggak bisa turun pakai selban. Aku harus wanden ke bawah. Berarti memang acara hari ini aku turun wanden. Wah. Dicatat penting nih. Cukup aku aja yang mengalami. Seperti yang kalian lihat, tidak ada tapak kaki manusia. Kebanyakan yang melalui jalur ini adalah sapi, kambing, dan domba. Seru juga sih sebenarnya jalan-jalan buta. Ya nggak buta-buta banget sih, sempat baca, lihat, nyari informasi. Tapi nggak usah terlalu detail. Jadi pada saat kita sampai tempat tujuan, ada masa transisi di mana kita kebingungan, tapi setelah itu kita akan terkejut dengan berbagai hal-hal yang tidak kita duga. Seperti sekarang tiba-tiba Wandentak. Tuh, tiba-tiba jalannya ditutup. Mau lewat mana saya? Ternyata mendadak hiking seru juga loh. Gak jarang aku bisa melihat berbagai pemandangan-pemandangan unik yang tidak terencana sebelumnya. Ketemu dengan pengembala sapi, berpapasan dengan traktor perkebunan, memasuki ladang bunga, berjalan melalui celah-celah pepohonan yang sempit dan masih banyak lagi.
Gimana teman-teman dengan perjalanan kali ini? Seru nggak? Ikutin terus ya, karena di perjalanan selanjutnya aku akan hiking menyusuri danau terindah di Switzerland. Sampai jumpa lagi. Dadah!